konsep analisa numerik atau biasa kita sebut CFD, Computational Fluid Dynamics. CFD adalah metode numerik yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah aliran fluida dengan menggunakan komputer. Kita tahu komputer sekarang makin canggih sehingga bisa menggantikan untuk sebagian hal keperluan untuk eksperimen. Karena eksperimen itu mahal ya, terutama di terowongan angin. CFD sering diterapkan dalam bidang aerodinamika, rekayasa otomotif, desain pesawat untuk memodelkan perilaku udara atau cairan secara lebih efisien dan lebih akurat dibanding eksperimen fisik. Ya, kadang juga eksperimen banyak keterbatasannya ya. Kadang-kadang pemodelannya tidak benar ya, kadang-kadang alat sensornya tidak benar. Jadi banyak plus minusnya juga. Semakin banyak CFD on cloud. Karena untuk melakukan CFD ini, perhitungan numerik ini membutuhkan komputer yang super canggih karena perhitungannya banyak, ya, berat, ya, banyak perhitungan matriks di situ. Sehingga zaman sekarang banyak superkomputer yang disewakan cloud di dalam awan sana, ya, di mana kita hanya membayar berapa computing resources yang dipergunakan. Tidak lagi kita butuh PC yang canggih punya sendiri karena itu cost-nya akan tinggi. Jadi lebih mudah lagi kita bisa melakukan perhitungan di dalam awan, di cloud ya. Banyak beberapa perusahaan bermunculan sekarang yang menawarkan cloud as a service, CFD as a service. Seperti perusahaan AirShaper ya. Dia menyiapkan awan dan di situ perhitungannya bisa cepat. Juga ada yang namanya SimScale. Ya, juga perhitungan awan. Jadi dua perusahaan ini menurut saya sekarang yang cukup baik dan mungkin kalau kita punya waktunya Anda belajar menggunakannya ya. Yang kedua, awan computing ini untuk bisa mengukur aliran aerodinamik. Nah, baru sekarang ini dengan adanya AI, ChatGPT, Artificial Intelligence, CFD semakin mudah, semakin murah. Teknologi ini memungkinkan simulasi yang lebih akurat dan efisien dengan waktu yang lebih cepat, ya, karena kita latih sama seperti ChatGPT ya, dia lebih pintar menghitung. Di sini juga CFD pakai AI, dia akan lebih pintar karena kita kasih pelajaran-pelajaran. Teknologi ini memungkinkan pembuatan prototipe secara cepat dan optimalisasi desain yang juga lebih cepat. Jadi kita akan melihat ke depannya CFD ini akan lebih banyak dilakukan oleh setiap orang. Dulu mahal, dulu lama, dulu susah. CFD ini sekarang akan makin mudah, makin murah, makin cepat. Pembelajaran mesin atau biasanya kita sebut machine learning dapat digunakan untuk memprediksi dan meningkatkan kinerja aerodinamika. Jadi Anda yang mulai sekarang mempelajari aerodinamika harus juga mempelajari artificial intelligence supaya bisa menggunakan hitungan-hitungan ini dengan mempermudah. Jadi tidak perlu mengerti banyak tentang analisa numerik, tapi bisa melakukan perhitungan aerodinamika. Aplikasi potensialnya mencakup mulai dari desain otomotif hingga rekayasa dirgantara dan lainnya. Teknologi ini sedang dikembangkan oleh banyak sekali perusahaan ya. Salah satunya tadi ya SimScale juga pakai AI, AeroShaper juga pakai AI. Jadi banyak perusahaan sekarang pakai AI karena AI akan mengakselerate perhitungan dan mempermudah, mempercepat. Ini adalah alasan kenapa masa depan the future of deep learning based CFD AI. Ya, CFD ditambah AI akan mempercepat perhitungan dan mempermudah. Sekarang posisi status teknologinya deep learning untuk industri spesifik. Ya, untuk misalkan deep learning untuk drone, AI untuk CFD drone, AI untuk CFD pesawat satu-satu. Ya, kedepannya CFD akan jauh lebih akurat, jauh lebih besar untuk segala macam aliran. Ya, jadi kedepannya AI-nya akan jauh lebih pintar, segala macam aliran mungkin akan perusahaan CFD bekerja sama dengan perusahaan AI dan perusahaan drone untuk bisa bikin AI yang bisa menghitung cepat desain drone.
Nah, ini drone-nya. Kita lihat drone-nya. Ini dihitung pakai AI CFD. Nama perusahaannya SenseFly. Perusahaan drone yang sangat terkenal. Ya. Jadi bekerja sama dengan perusahaan Air Shepherd yang memang di sini perusahaan CFD. Ini perusahaan drone. Mereka bikin CFD AI. Ya, jadi CFD-nya digunakan untuk mentraining artificial intelligence. Nah, kita lihat trainingnya seperti apa. Nah, ini ya. CFD itu kan alat komputer, ya. Data-datanya dimasukkan ke komputer, data beberapa bentuk, ya. Beberapa bentuk dihitung analisa aerodinamika, suruh AI mempelajari hubungan kedua ini. Setelah dia pintar, lalu ditanya-tanya, tolong betulkan bentuknya supaya aerodinamikanya efisien. Itu yang dilakukan. Ya. Setelah melakukan berapa ratus training, ya beberapa ratus analisa sendiri, hampir 230 analisa, AI-nya menjadi pintar untuk mendesain drone. Dengan sayap yang agak menarik nih ya. Kalau Anda lihat nih sayapnya sangat kompleks nih. Dia twist, sudut serangnya berubah-ubah sepanjang span, dan di ujungnya juga ada wingtip yang juga bentuknya kalau di manufaktur zaman dulu susah, sekarang dengan adanya 3D printing akan jauh lebih mudah di manufaktur. Jadi bentuk tidak masalah lagi, yang penting drag-nya cukup efisien. Ini yang dilakukan oleh AI dengan CFD bisa mendesain bentuk yang sangat efisien dan sangat bagus. Itulah zaman sekarang. Ke depannya akan banyak bentuk-bentuk yang kita bisa tanyakan ke AI, tolong betulkan bentuknya. Cari yang paling efisien, bentuk pesawat seperti apa, bentuk drone seperti apa, bentuk mobil seperti apa. Itulah kegunaan AI digabungkan dengan CFD masa depan. Itulah masa depan kita, masa depan aerodinamika ke depannya akan banyak sekali kita berhubungan dengan AI dan CFD. Ya, Anda ada yang mempelajari aerodinamika akan lekat sekali dengan CFD AI ke depannya. Sehingga saya berharap kalau zaman dulu itu banyak belajar tentang analisa numerik. Waktu zaman saya belajar banyak mengenai analisa numerik, belajar banyak tentang matematika. Kalau sekarang menurut saya Anda sudah punya AI. Jadi matematika dengan analisa numerik bisa dibantu. Yang penting Anda bisa menggunakan alatnya, tool. Sama seperti komputer. Zaman dulu Anda susah bekerja tanpa bekerja berhitung-berhitung. Susah kalau nggak ada komputer. Sekarang dengan ada komputer Anda akan makin produktif. Sama ke depannya, Anda dengan adanya CFD AI, Anda harus lebih produktif dalam mendesain segala macam bentuk, menganalisa segala macam fenomena aerodinamika. Ya, itu akan membantu Anda dengan adanya AI mesin. Mari kita analisa sekarang studi kasus mobil balap Formula 1. Di sini mobil balap Formula 1 dianalisa dengan menggunakan software Air Shepherd. Ini software yang cukup bagus, ya. Baru ada dua sebenarnya perusahaan cloud CFD yang sekarang berkembang pesat. Yang satu Air Shepherd, yang kedua SimScale. Kedua-duanya mengandalkan AI, teknologi AI dan cloud komputasi. Jadi kalau zaman dulu setiap orang harus punya superkomputer sendiri-sendiri. Baru kita memasang software CFD, baru kita belajar menganalisa. Nah, sekarang dengan adanya cloud, dengan adanya AI, semuanya akan bisa lebih murah dan bisa lebih mudah menganalisa aliran udara, ya, dalam hal ini aerodinamika. Mari kita lihat satu-satu tentang mobil balap, ya, seperti ini. Anda nanti bisa melihat detailnya di video ini, ya. Nah, silakan dilihat videonya, mungkin 15 menitan, bisa menjelaskan tentang proyek mobil balap tersebut. Jadi Air Shepherd itu adalah kembali software aerodinamik di cloud, membuat segalanya lebih mudah sekarang ini. Dulu kalau Anda harus menganalisa CFD, Anda harus mengerti analisa numerik. Anda harus mengerti meshing.
Anda harus mengerti bagaimana men-set up boundary condition. Banyak sekali yang harus Anda pikirkan. Lalu Anda harus bisa men-set up post-processing. Jadi perlu waktu, ya 2 bulan, 3 bulan Anda baru bisa menggunakan software CFD. Sekarang menganalisa aerodinamika jauh lebih mudah. Dipermudah dengan adanya software CFD AI yang ada di cloud. Jadi software ini AeroShaper ya, software yang cukup baru tahun 2023 saya lihat ya. Jadi dia bisa menganalisa aerodinamika mobil seperti ini, mobil balap Formula 1 yang harus Anda butuhkan hanya mengupload CAD gambar 3 dimensi computer aided design-nya. Lalu dia akan memeshing, dia akan melakukan analisa-analisa yang kita butuhkan, dan dia akan menghasilkan report buat kita. Ya, mari kita lihat contoh hasil analisa AirShaper untuk mobil balap ini. Ya, Anda bisa masuk ke situ, Anda bisa menganalisa contoh hasilnya seperti apa. Ini hasilnya seperti ini untuk Formula 1. Mobil balap. Jadi kita coba lihat hasilnya, analisanya. Ya, seperti ini. Jadi CAD yang kita upload ke cloud, kita tentukan apa yang kita inginkan, tentunya di kecepatan berapa, lalu sudut serang awalnya, berapa besar model, dan lain-lain ya. Nah, setelah di post processing, setelah dianalisa, kita akan menambahkan banyak grafik. Yang pertama, kita bisa menganalisa pressure cloud. Ya, ini ada tekanan. Jadi kalau kita perbesar, kita bisa lihat ini. Jadi kalau kita lihat yang merah ini adalah tekanan vortex lah katakanlah ya. Jadi ini berbentuk cloud. Titik-titik kalau kita lihat nih di belakang ini berarti dia menghasilkan hampir ada 2 jenis vortex. Yang kiri makanannya sedikit berbeda ya, tidak simetris. Ada perbedaan ini dalam bentuk sayap belakangnya. Kalau kita lihat di sini terjadi tekanan yang di belakang ban, ini di sini belakang ban, ya, dan di belakang sayap belakang. Ini menghasilkan putaran-putaran udara, ya, yang tentunya ini sumber drag, ya. Jadi kalau kita lihat di depan atau di bawahnya, ya di sini ada, di sini terdapat sumber drag, di belakang juga tentunya. Jadi kita ingin melihat daerah-daerah mana yang bisa menimbulkan drag. Jadi kalau kita lihat ini nih, di sini juga kalau kita lihat di sini ada kaca spion. Jadi karena ada perubahan kurvatur di kaca spion langsung rata, ini tentunya menghasilkan putaran udara vortis. Ini sumber drag, ya. Di sini juga di tengah ada sumber drag, tentunya di kepala drivernya juga ada sumber drag. Jadi kita ingin menghaluskan bentuk-bentuk kurva-kurva mobil balapnya sehingga tidak kita temui putaran-putaran udara seperti ini ya. Di sini perlu kita lihat kenapa. Tentunya di spion bisa diperhalus bentuknya. Di ban sendiri, karena ban ini begitu besar pengaruhnya ya. Karena bannya panas dan dia berputar di belakang ini, dia menghasilkan, Anda lihat di sini, karena bannya berputar, dia menghasilkan putaran-putaran udara sebagai sumber drag. Jadi dengan adanya pressure cloud, tidak perlu lagi kita melakukan uji terowongan angin, eksperimen yang sangat mahal tentunya. Kita bisa lakukan dulu di CFD, di komputer. Sehingga mengetahui titik-titik mana yang sebenarnya sumber drag. Ya, terutama kita bicara tentang drag untuk pressure cloud. Oke, itu caranya Anda menganalisa aliran, ya, aliran di sekitar mobil Formula 1. Sehingga ada
bentuk-bentuk tertentu atau item-item tertentu yang bisa diefisiensikan bentuknya sehingga tidak terjadi drag seperti di belakang spion ini, ya, di belakang kepala drivernya, lalu di belakang ban mungkin ada penutup sehingga alirannya jauh lebih bagus, dan juga di sayap ini ya, kita coba lagi mungkin desain sayapnya bisa dilihat kembali sehingga bisa mengurangi aliran-aliran udara vortik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda bisa melihat surface pressure. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini adalah tekanan sama seperti yang tadi, tapi di permukaan. Nah, kalau dilihat di sini, nilai yang tinggi tekanannya yang merah, yang rendah tekanannya yang biru. Sehingga biasanya kalau merah dan biru berdekatan, akan mengalir udara dari yang merah ke yang biru. Nah, titik-titik semacam ini tentunya akan menghasilkan drag yang begitu besar untuk mobil balap ini. Mari kita lihat satu-satu. Pada saat aliran udara ini masuk ke depan, numbuk dengan mobil, tentunya dia akan tumbuhkan 90 derajat. Sehingga di sini akan terjadi tekanan yang besar. Jadi di depan mobil, lalu di depan ban, di depan sayap depan, semua yang langsung numbuk tentunya akan menghasilkan tekanan yang besar. Juga di helmnya, dan ini di atas ini ya, juga ada, lalu di ban belakang, dan mungkin sayap belakang ya, kalau kita lihat sayap belakang masih ada yang merah-merahnya juga. Jadi di sini tekanannya tinggi. Nah, tekanan tinggi dekat tekanan yang rendah tentunya akan terjadi vortex biasanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, katakanlah kalau kita lihat di sayap belakang ini, di bawahnya rendah, di atasnya tekanannya tinggi, sehingga akan ada gaya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari atas ke bawah, itu yang diinginkan ya, sehingga menekan mobil di belakang. Ini itu gunanya sayap untuk supaya gripnya ban belakang besar, jadi ban belakangnya tidak ngangkat. Sama juga dengan yang di depan, tujuannya ada sayap di depan itu agar ada gaya tekan ke bawah. Gaya tekan terbawah ini ke bawah ini bagus terjadi karena memang ini dari kuning ke biru. Di bawahnya kalau kita lihat ini warnanya biru. Tekanan rendah, di atasnya tekanannya tinggi. Sehingga akan ada gaya tekan ke bawah. Di belakang ada gaya tekan ke bawah, di depan ada gaya tekan ke bawah sehingga tidak melayang mobilnya. Lalu titik mana lagi kalau kita lihat dari sini ini merah, di sini biru, ya tentunya akan ada putaran-putaran seperti yang kita lihat di sini ya. Ini terjadi vortex-vortex. Dimanapun yang ada bedanya merah ke biru seperti di sini nih, di sini merah, di sini biru, tentunya ada vortex di sini. Sama dengan di sini jauh lebih besar, di merah, di sini biru. Jadi di ujung-ujung sayap ini kalau kita lihat di pressernya, ya, tuh ada vortex, ada putaran udara, gulakan udara. Sehingga itu kita antisipasi menjadi akan ada drag. Nah, kalau kita lebih jeli lagi melihatnya, ini ada yang biru-biru, ya, biru-biru. Kita lihat ada yang merah biru. Nah, ini di sini ada sumber pusaran. Di sini ada sumber pusaran tentunya. Itu saya setidaknya untuk melihat apa yang terjadi dengan tekanan di sekitar mobil. Selain itu kita bisa lihat surface friction. Jadi kalau kita lihat dari gesekan-gesekan, yang merah itu tentunya gesekannya tinggi, yang biru itu gesekannya rendah. Idealnya kita ingin semuanya biru ya, tentunya mungkin nol nih ya, apa netral yang hijau di tengah-tengah. Idealnya seperti itu. Tentunya yang menghasilkan friksi yang besar yang merah-merah karena dia bergesekan dengan udara di sini. Setiap ban tentunya bergesekan dengan udara. Tapi selain itu, kita sebenarnya bisa mengurangi sini ya. Ini banyak gesekan di bawah ini. Begitu merahnya. Juga di sini nih, ya tentunya setiap ada perubahan bentuk yang drastis akan
menghasilkan warna merah. Di sini merah-merah ini gesekannya tinggi. Ya, sumber drag. Mungkin bisa diperhalus atau dimainkan lagi drag ininya bentuknya. Kaca spion ya tentunya ini di depannya merah karena langsung tumbukan dari depan. Ini juga nih kalau kita lihat di sini kok bisa jadi merah? Kalau kita lihat di pressure cloud-nya tidak ada golakan. Ya, jadi setelah golakan ya tentunya ada gesekan. Jadi ada hubungannya merah-merah ini disebabkan ada golakan-golakan tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ada putaran tadi sehingga di sini akan ada drag. Setiap ada cloud akan menghasilkan friksi drag yang cukup signifikan. Sehingga untuk mengurangi itu, ya ini mengurangi ini tentunya diperhalus di depannya, mengurangi ini diperhalus di depan sininya. Mengurangi ini diperhalus dari, ya mungkin kalau yang atas ini disebabkan dari ada kemungkinan pressure yang dari ban. Kalau kita lihat garis-garis hitamnya, ini menunjukkan bahwa alirannya bagus ya, laminar. Sampai kita menemukan warna merah atau warna biru yang menunjukkan friksi yang tinggi untuk warna merah. Selain itu kita bisa lihat streamline-nya vertikal ya. Kita bisa lihat nih kalau kita lihat dari depan kita bisa geser ininya. Ya. Dan kita bisa melihat perubahan flow-nya. Nah, mulai dari sini kita lihat ada perubahan vortex di belakang. Ya. Jadi dengan adanya streamline kita bisa melihat bagaimana perubahan aliran di sekitar mobil tersebut. Juga secara horizontal bisa kita lihat ya perubahan alirannya. Ya, jadi di sini cukup bergejolak ya, di belakang sayap ini ya, aliran-aliran udara. Yang terakhir tentunya ada noise ya kegaduhan. Jadi sumber kegaduhannya itu kalau mobil kan kita ingin supaya tidak terlalu bising ya. Jadi kalau kita lihat yang merah ini adalah sumber-sumber kebisingan, tentunya di belakang ban dan dari bawah. Ya, kalau Anda lihat dari bawah ada golakan-golakan udara, itu sumber kebisingan. Juga dari di sini mungkin ya, di belakang helm ini ada yang merah-merah juga sumber kebisingan. Tentunya di belakang itu karena ada sayap, juga sumber-sumber kebisingan. Ya, sumber-sumber kebisingan itu bisa diukur berapa bising sebenarnya. Dan kalau memang tidak memenuhi syarat harus dikurangi tentunya. Jadi bisa kita lihat ya dari awal kita bisa lihat berapa besar pressure cloud-nya, putaran-putaran alirannya. Kita bisa melihat aliran yang ada, tekanan yang ada di mobil tersebut. Gesekan yang ada di mobil tersebut bisa kita dihitung, aliran udaranya bisa kita lihat seperti apa perubahannya, baik vertikal maupun horizontal, ya. Dan kita bisa mengetahui berapa besar kegaduhan noise yang ditimbulkan oleh mobil tersebut. Lalu yang terakhir gaya-gaya juga bisa dihitung. Di sini gaya tentunya ada gaya lift ke atas, drag, dan gaya samping, side force. Ya, kita bisa hitung koordinat sistemnya dirubah menjadi terowongan atau wind tunnel. Jadi kita bisa lihat di sini ya gaya-gaya yang dihasilkan tentunya kita bisa klik komponen tersebut misalkan di sayap belakang berapa besar gaya lift drag-nya ya. Ini areanya itu yang belakang itu drag-nya 0,9 cukup besar. Untuk ke badan frontal areanya 1,6. Kalau yang depan sayap depan tentunya ya, sebagian sayap depan kita bisa mengetahui lift koefisiennya minus 2,5. Ya, dengan demikian kita bisa menentukan performansi atau kinerja daripada mobil balap tersebut. Ya, jadi kalau dari reportnya
ada seperti ini, CD-nya katanya sekitar 0,933. Jadi kalau di skala ini di sini ya 0,933, lebih besar daripada truk, lebih besar daripada bis ya. Jadi kalau bisa dikurangi lagi, misalkan jadi sampai 0,6, 0,7 ya. Drag dan power yang diperlukan 160 watt ya, dari data CD. Ini ya, dragnya, drag koefisien 0,9, lift koefisien minus 2,6, ya, cukup bagus. Masih bisa dilakukan optimasi desain tadi ya, optimasi desain untuk mengurangi drag kalau memang liftnya cukup. Jadi kembali lagi ada pressure field, ada friction, ada velocity, dan ada noise. Semuanya ada petanya, semua ada angkanya. Sehingga kita bisa menganalisa dengan baik. Ya, silakan dibaca tentang case study-nya. Ya, ada case study 1 khusus menganalisa tentang pressure cloud. Dalam simulasi aerodinamika mobil ini, ICU menemukan adanya area dengan tekanan rendah di bagian belakang mobil, terutama di sekitar diffuser ya, diffuser ini. Tekanan ini menciptakan vortex dan menyebabkan gaya hambat. Ya, tentunya semua ini adalah sumber gaya hambat. Zona tekanan rendah adalah area dengan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan udara sekitarnya. Seringkali zona-zona ini disebabkan oleh perubahan bentuk yang mendadak. Ya, seperti belakang spion ini, jadi bentuknya mendadak, dan ini spion seperti itu langsung drastis rata. Jadi udara dari sini mendadak dia harus ke bawah ya. Terutama pada perubahan penampang atau geometri permukaan. Menghaluskan perubahan ini dapat mengurangi hambatan sehingga mungkin bentuknya ada ya, ada semacam cover gitu sehingga alirannya lebih halus. Drag-nya akan lebih sedikit. Ya, sama mungkin di daerah cover belakang ban ini juga ada seperti diffuser lah ya, yang bisa mengurangi gaya drag. Itu dari segi desain. Pertanyaan, bagaimana distribusi tekanan rendah di belakang mobil mempengaruhi hambatan yang dihasilkan? Apa langkah yang dapat dilakukan sehingga mengurangi putaran-putaran vortex tadi? Jadi betul ya, tadi kita lihat pengaruh tekanan rendah. Tekanan rendah di belakang mobil ini menyebabkan pembentukan vortex yang mengakibatkan drag. Jadi ini sumber drag ya. Vortex ini muncul akibat perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah mobil, terutama area diffuser. Langkah perbaikannya seperti apa untuk mengurangi vortex? Salah satu solusi adalah dengan mengoptimasikan desain diffuser agar lebih halus dan mengurangi perubahan mendadak dalam bentuk geometri, sehingga aliran udara dapat mengikuti permukaan dengan baik. Ya, seperti tadi yang kita lihat bentuk-bentuk perubahan-perubahan yang besar. Misalkan setelah ban ini kan dari adanya ban menjadi tidak ada ban ya, tentunya bisa kasih cover mungkin sehingga alirannya bisa lebih smooth. Distribusi tekanan rendah sekitar diffuser meningkatkan hambatan aerodinamis dan desain yang lebih halus di area tersebut dapat mengurangi vortex dan drag. Itu kalau kita lihat kasus 1 khusus mempelajari gambar tentang pressure cloud. Dari gambar tekanan ya seperti ini, kita bisa melihat gaya angkat yang ke bawah. Jadi di sini diharapkan gayanya ke bawah, di sini juga diharapkan di belakang juga ada gaya yang ke bawah yang bisa menahan roda ini tidak ngangkat. Ya kita lihat di sini tekanannya cukup besar ya, merah dan kuning di atasnya dan di bawahnya biru. Itu yang diharapkan memang. Sehingga menghasilkan CD yang tadi kita lihat cukup besar. Tekanan permukaan yang tinggi di bagian depan mobil berkontribusi langsung terhadap downforce gaya ke bawah yang meningkatkan stabilitas dan performansi mobil pada kecepatan tinggi. Ya, kembali lagi, makin kecepatannya makin tinggi, gaya tekan ke bawahnya akan makin tinggi. Itu yang diharapkan. Kalau tidak ada sayap ini, dia bisa terbang. Jadi bannya tidak kuat
mencengkram jalan. Inilah gunanya sayap-sayap tersebut dibuat. Gesekan permukaan, ya. Jadi yang merah-merah ini ya gesekannya tinggi. Desain prinsipalnya adalah mengoptimalkan aliran udara. Perhatikan titik-titik pemisahan ini dan cobalah membuat transisi serta sudut yang lebih halus. Ya, tadi di kaca spion, di diffuser, di perubahan bentuk yang signifikan. Juga untuk memperhalus permukaan mobil ya, dapat mengurangi drag. Nah, ini ya mengenai kehalusan permukaan. Di sini tentunya dia banyak gesekan, akan tinggi. Di sini juga cukup tinggi di tengah-tengah ini. Gesekan permukaan yang tinggi di sekitar roda depan meningkatkan drag dan mengurangi efisien aerodinamis. Optimalisasi desain di sekitar roda dapat membantu mengurangi gesekan ini. Jadi ya, mungkin perlu cover, ya hal-hal semacam itu yang kita ingin lihat dari gesekan-gesekan ini. Berikutnya tentang streamline. Di bagian belakang aliran garis menjadi turbulence. Yang Anda lihat di sini ya. Jelas di sini turbulence, ini adalah sumber drag. Ya, bagaimana ini dikurangi ya, pengaruhnya. Aliran yang kacau itu adalah sumber drag. Optimalisasi desain sayap belakang dapat membantu memperbaiki aliran udara. Ya, kalau kita lihat sumber vortexnya memang disebabkan oleh sayap yang di belakang. Sayap yang depan udah cukup bagus alirannya, ya, tidak mengganggu aliran baik secara horizontal maupun vertikal. Tinggal yang belakang ini yang perlu penanganan lebih lanjut. Tentang kebisingan angin menunjukkan bahwa sebagian besar sumber kebisingan berasal dari area roda dan spion, katanya. Ini yang merah di sini dari spion, dan di sini dari roda, sini ada spion, ya. Dan tentunya sayap belakang itu cukup besar juga tuh Pak, pengaruh terhadap noise-nya, hampir sekitar 6,3 desibel per meter kubik. Ya, prinsip perancangannya, haluskan sumber gangguan tersebut untuk mengurangi kebisingan. Hindari celah dan bagian eksternal yang menonjol. Ya, itu adalah sumber putaran-putaran udara dan juga sumber kebisingan. Kebisingan angin sebagian besar disebabkan oleh turbulensi di sekitar roda dan spion. Desain aerodinamis yang lebih halus di area tersebut dapat membantu mengurangi kebisingan. Ya, kembali lagi kebisingan yang kita ingin kurangi di area-area inilah, yang merah-merah. Sekilas kita bisa melihat simulasi CFD tadi memberikan wawasan pemahaman ke kita bagaimana kinerja dari mobil balap. Fungsi sayap depan dan belakang pada mobil balap. Ya, jadi memang dengan sengaja sayap-sayap ini dibuat, baik itu di depan maupun di belakang, untuk meningkatkan cengkraman ban, gaya ke bawah, sehingga lebih mencengkram lagi bannya. Membantu mobil melaju lebih cepat pada saat di tikungan, meningkatkan kestabilan dan memungkinkan pembalap mengontrol kendaraan dengan lebih baik. Ya. Silakan Anda lihat video YouTube-nya untuk bisa mempelajari lebih lanjut tentang aerodinamika mobil balap. Selanjutnya, analisa CFD dengan air shaper untuk pesawat terbang. Ya. Sama seperti yang kita pelajari di mobil balap, ya. Jadi pesawat terbang pun kita bisa masukkan gambarnya, CAD-nya ke air shaper, lalu kita set kecepatannya berapa, ya, kita set kondisi terbangnya, kita set ukuran-ukurannya, lalu sisanya biarkanlah software yang menangani. Nah, software setelah menganalisa itu dia akan memberikan laporan dan juga memberikan grafik-grafik seperti sebelumnya, ya. Jadi bisa kita lihat ini modelnya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Anda pun bisa klik link ini dan bisa mempelajari hasilnya seperti yang kita lihat di mobil balap. Oke, pertanyaannya, misalkan untuk pesawat Cessna ini, bagaimana distribusi tekanan ini mempengaruhi stabilitas dan performa pesawat, khususnya dalam menghasilkan lift. Kalau tadi mobil yang kita fokuskan untuk utamanya drag, kalau untuk pesawat utamanya meningkatkan lift.
Ya, drag-nya sekecil mungkin. Apakah area tekanan rendah di atas saya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lift pesawat? Jadi kita ingin lihat tadi warna-warna yang terjadi di sekitar pesawat ya, terutama untuk tekanan, untuk friksi, untuk kebisingan, untuk kecepatan. Jadi parameter itu yang ingin kita lihat. Distribusi tekanan yang optimal antara area tekanan tinggi dan tekanan rendah adalah kunci untuk memastikan stabilitas dan performansi pesawat selama dia terbang. Jadi kita ingin melihat yang ekstrim-ekstrim tadi ya, yang biru dan yang merah terutama. Itu tekanan-tekanan yang ekstrim. Kemana arahnya? Karena dia akan bergerak dari merah ke biru. Jadi yang pertama tekanan pada pesawat Cessna. Jadi kalau kita lihat di sini ada putaran vortex atau putaran-putaran alirannya di ujung sirip, di ujung sayap maksud saya, dan juga di undercarriage ini. Jadi titik-titik ini tentunya yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Ya, ini adalah pesawat. Kita lihat pressure cloud-nya. Kita lihat ada di mana saja. Ada di wingtip. Ya, inilah sumber drag. Jadi kalau kita lihat ada dua ujung ini, ya. Jadi udara kembali lagi datang dari depan, naik ke atas, di sini ke belakang. Tapi di sini bisa mengalir ke pinggir gitu ya, makanya ada vortex. Dia ada dua vortex. Idealnya memang sayap ini panjang sekali sehingga vortexnya kecil. Makin pendek sayapnya, maka vortexnya makin besar. Ini ya sumber drag, dan ini yang ingin dikurangi tentunya. Selain itu kalau kita lihat di sini nih, ada juga sumber drag nih dari apa ini ya? Kalau kita lihat lebih detail nih ada antena, ya. Kalau Anda lihat di sini ada antena dua kiri kanan, dan di belakang antena ini ada vortex. Ini inginnya kita kurangi. Caranya ya tentunya di sini ada cover ya, sehingga tidak terjadi perubahan yang drastis daripada aliran. Jadi dari situ kita bisa melihat ada sumber-sumber vortex. Ini juga sedikit ke sedikit ya ada sumber vortex. Kenapa ada perubahan bentuk yang drastis berubah? Di sini juga banyak di apa di kaki ya, dan juga di ban di bawahnya. Tapi ini juga ya kaki-kaki ini sebenarnya bisa lebih dismoothkan karena dia cukup banyak menghasilkan vortex di sekitar kaki. Setiap yang menonjol di sini ada yang menonjol lagi ya, misalkan di titik-titik ini nih yang merah-merah ini tentunya kelihatannya ada hal-hal yang menonjol yang menyebabkan dia ada putaran udara. Ini propeller ya sudah selayaknya dia menghasilkan eh, vortex ya, karena itu yang dibutuhkan. Makanya ada drag di situ. Lalu kalau kita lihat surface pressure-nya yang ada di pesawat tersebut, ya kita lihat ini biru. Nah ini yang diharapkan. Jadi tekanan rendah, tekanan tinggi di bawah sayap. Nanti kita lihat di bawah sayap akan betul terjadi tekanan tinggi, mestinya merah. Ya, ya. Jadi merah. Tapi sayang hanya di depan saja ya, ke belakangnya kurang. Yang birunya juga di bagian depan yang agak belakang nggak berkurang. Jadi ya itulah yang terjadi memang di paling depan ini terjadi gaya angkat yang cukup besar dari bawah ke atas. Yang belakang liftnya tidak terlalu besar, jadi bagian-bagian depan aja biru, lalu yang ini merah. Di sini terjadi tekanan tinggi, kembali lagi mungkin ada perubahan aliran udara. Surface friksi. Ya, sini jadi friksinya, kalau Anda lihat di sini ada friksi yang besar, tapi tidak simetris. Ini mungkin dipengaruhi oleh putaran propeller. Putarannya searah jarum jam. Jadi ya ke sini putarannya sehingga ini yang terimbas oleh aliran udara.
Sehingga di situ terjadi friksi, gesekan-gesekan yang cukup besar. Jadi kalau kita ingin mengurangi friksi, kita urangi friksi di sini, ya di sini, ya ini ada yang undercarriage tadi, ya ini adalah friksi-friksi yang dihasilkan cukup besar. Ya, setiap ada yang merah, tentunya ini friksi-friksi yang besar yang kita ingin kurangi. Jadi di sayap nih paling besar friksinya di titik ini karena mungkin ada propeller ya. Pengaruh ini undercarriage depan juga bisa dikurangi friksinya sampai ke belakang. Ini tentunya karena vortex nih ya. Kalau kita lihat pressure cloud-nya, di sini ada vortex yang menyebabkan ada friksi merah. Lalu kembali lagi streamline-nya bisa kita lihat juga ya, ya mulus di sini. Nah, di sini mulai ada golakan-golakan. Ini disebabkan kalau Anda lihat dari sini ada karena undercarriage di bawah ini ya. Kalau kita lihat yang horizontalnya, ya mulai dari sini Anda lihat dengan jelas ada wingtip vortex ya. Dan juga di belakang sini. Itulah ada sumber-sumbernya kulakan-kulakan aliran. Lalu tentang noise-nya, kebisingannya, kembali lagi tentunya kalau kita lihat yang merah-merah ini, dari undercarriage depan, sumber kebisingan, lalu juga ini kaki kiri dan kaki kanannya, sumber kebisingan, lalu di bawah sirip juga ini, ya kalau Anda lihat ini ada kebisingan, kan ada aliran udara, putaran-putaran, ada cloud, kalau Anda lihat di sini ya, ada cloud, yang sebelah sini tidak ada karena memang ada putaran dari baling-baling. Itu sumber noise. Jadi tentunya di sini perlu diredam lebih besar. Ya, terlalu gaya-gayanya yang disebabkan oleh komponen. Kalau kita klik elemen propeller, kita lihat ada gaya-gayanya. RPM-nya 2000 RPM, torsinya 457, thrust-nya berapa nih? 1700 Newton. Ya. Juga kita bisa lihat drag-nya berapa, 0,028. Kalau kita ingin tahu sayapnya, kita klik elemen sayap. Lalu tentang gaya-gayanya, ya, gaya-gaya lift drag dan gaya samping. Kalau kita lihat di sayapnya, sayap sini ya, sayap tengah, dan lain-lain gayanya kita lihat ada 1,26 itu gaya drag, gaya liftnya 382 Newton, dan juga ada gaya pitching moment. Jadi kita bisa menganalisa berapa besaran gayanya dari setiap komponen yang ada di pesawat ini dari data CFD. Jadi begitu penting ya data CFD untuk bisa mengetahui gaya-gaya, mengetahui kebisingan, mengetahui friksi, drag, lift, dan lain-lain. Sehingga desainnya bisa kita arahkan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Itu pesawat dengan adanya air shaper kita bisa menganalisa tadi gesekannya, kita bisa menganalisa aliran udaranya, kita bisa menganalisa kebisingannya, dan kita bisa menganalisa gaya-gayanya. Dan kesimpulan umumnya, studi kasus ini menunjukkan bahwa berbagai aspek aerodinamis, terutama di sini ada 3 gaya tadi ya, gaya lift, gaya drag, gaya samping. Dan juga tekanan, gesekan, aliran, kebisingan bisa dikalkulasi untuk mendapatkan performansi pesawat yang kita inginkan. Jadi teknologi CFD atau Computational Fluid Dynamics ya digunakan untuk desain pesawat,
digunakan untuk desain mobil, segala macam, ya. Analisis CFD berfungsi untuk mensimulasikan aliran udara di sekitar sayap pesawat, memungkinkan insinyur untuk memahami tekanan, gaya angkat, gaya drag dengan akurasi yang cukup tinggi, ya, dan lebih murah dibandingkan dengan melakukan eksperimen di uji terowongan angin. Dengan CFD, desain sayap dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi aerodinamis, meningkatkan stabilitas, dan meningkatkan kinerja keseluruhan pesawat sebelum prototipnya dibuat, ya, sehingga akan sangat bermanfaat. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang kasus-kasus aerodinamis. Ya, selamat belajar, semoga Anda bisa punya pemahaman yang lebih baik. Terima kasih.